Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada momen memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, mari kita tenangkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini Dikau telah mempersiapkan kami untuk mengambil bagian dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus, memperingati bagaimana Engkau telah mengorbankan dirimu bagi kami sekalian. Biarlah pada momen saat ini Engkau menuntun kami semua agar bisa mengambil bagian dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tolonglah hamba-Mu, bahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus dan menerima anggur yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah karena dosa-dosa kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22. Kita baca ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Lukas 22 ayat 14 hingga 23. Demikianlah sabda Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan yang menuntun kita dan mempersiapkan kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pagi ini. Bahagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, inilah perjamuan yang terakhir dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Dan ia juga menyinggung bahwa ada salah seorang dari muridnya yang akan menyerahkan dia. Dan hal itu dipertanyakan oleh para murid, siapakah orang itu? Dan tentu
Hal itu membingungkan para muridnya pada saat itu. Dan pada kesempatan yang terakhir itu, dikatakan ayat ke-15 itu, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Apa pesan firman Tuhan dari dua ayat ini secara khusus? Menyatakan sebuah kerinduan bahwa Yesus untuk yang terakhir kali ingin makan Paskah bersama-sama dengan para muridnya sebelum ia berpisah dari mereka. Dan Yesus sudah menyatakan bahwa kegenapan dari semua yang telah terjadi itu adalah di dalam kerajaan Allah sendiri. Biarlah melalui panduan arahan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa inilah yang dilakukan oleh Yesus sebelum ia menderita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama buka hati kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya, bagaimana Yesus menempuh jalan penderitaan. Dan tidak ada orang baik yang mau mati untuk orang yang tidak baik, tetapi Yesus siap mati untuk kita. Karena kematian Yesus adalah kematian yang direncanakan demi untuk menyatakan kasih anugerah Bapa bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara berada saat ini, jangan gelisah dan sikon situasi di mana kita berada saat ini. Memang kita melakukan pertemuan kudus tidak seperti biasanya, tapi yakinlah tempat dan waktu tidak dapat memisahkan kita dari makna mengambil bagian dalam pertemuan kudus seperti kita lakukan pagi ini. Asalkan kita memaknainya dengan sungguh-sungguh, bahwa kita mengambil roti, mengambil anggur, bertanda bahwa kita mau menangkan kembali betapa Kristus telah melakukan yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati dan ikut arahan dari saya sebagai gembala jemaat, dan tertibnya kita mengikuti pertemuan kudus di rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendaftarkan namanya, telah mengambil bahan pertemuan kudus di gereja, dan hingga pagi ini boleh mengikuti prosesi perjamuan kudus yang berlangsung keliling ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Kristus, tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Naikkanlah doa secara pribadi pada Tuhan. Mengucap syukurlah karena Yesus malah telah mati bagi kita. Sejenak kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, orang-orang berdosa. Dan hari ini kami kembali mengenang karya-Mu yang agung. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargai karya-Mu yang agung, bahwa Engkau telah mati bagi kami. Kami hidup dalam kasih anugerah-Mu hari ini, karena Engkau telah melakukan terbaik untuk kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan bahan perjamuan suci yang ada di tangannya masing-masing. Yang pertama, mari kita mengangkat
roti yang ada di tangan kita masing-masing sambil mengikuti arahan dari saya supaya dengan tertib kita mengikuti prosesi perjamuan kudus pagi ini. Sebelum Bapak Ibu menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus, sejenak Bapak Ibu membaca ayat firman Tuhan yang terkutip dalam lempengan roti yang ada di tangan kita sekalian. Dipersilakan Bapak Ibu membacanya dan menyimaknya dan mengucap syukur. Saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian telah diteguhkan oleh Tuhan melalui kutipan ayat firman Tuhan yang pagi ini terkutip melalui lempengan roti yang ada di tangan kita. Mari bersama-sama kita mengikuti arahan dari sini. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Kristus, mari angkat roti yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan amanat perjamuan Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti, kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus yang telah ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Dengan kembali melihat amanat perjamuan Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum bersama-sama. Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena dengan tuntunan Tuhan kami telah mengikuti sakramen perjamuan kudus pagi ini. Biarlah setiap kami telah mengambil bagian dalam sakramen kudus hari ini, kami mengambil komitmen bahwa kami pergi memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkarya bagi-Mu. Dan kami rindu Tuhan memakai kami selagi Tuhan izinkan kami hidup di dunia ini. Berkatilah setiap kami, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu sekalian melanjutkan liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Biarlah kita semakin menikmati kasih dan rahmat-Nya
dalam kehidupan kita hari lepas hari.